Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korfa Hidianto NIM 23070190033. Saya dari program studi Sains Matematika IAIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai model pembelajaran Min-Ends Analysis atau yang disebut dengan MEA. Jadi, model pembelajaran Min-Ends Analysis atau MEA secara etimologi terdiri atas 3 kata, yakni means yang berarti cara, ends yang berarti tujuan, dan analysis yang berarti analisa atau menyelidiki. Dengan begitu, mean and analysis atau MEA dapat diartikan sebagai model untuk menganalisis permasalahan melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kemudian, mean and analysis atau MEA merupakan metode pemikiran sistem yang dalam penerapannya merencanakan tujuan keseluruhan. Selanjutnya, mean and analysis pertama kali dikembangkan oleh Newell dan Simon pada tahun 1972 yang menyatakan bahwa MEA merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam artificial intelligence untuk mengontrol upaya-upaya pencarian dalam program komputer pemecahan masalah. Kemudian, model pembelajaran mean and analysis MEA itu juga sama halnya dengan model pembelajaran lainnya, yaitu memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus, di mana model pembelajaran ini lebih mengajarkan kepada siswa untuk saling bekerja sama, berpartisipasi aktif. Selain itu, dengan model pembelajaran ini, peserta didik mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mampu berpikir kreatif dan cermat, sehingga dapat menyerap materi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran Means and Analysis atau MEA, yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan konsep yang dimilikinya serta penguasaan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua, melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara cermat dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan berpikir refleksif, kritis, logis, sistematis, dan kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan hasil belajar dengan kerjasama kelompok. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan model pembelajaran Means and Analysis atau MEA dalam proses belajar mengajar. Yaitu yang pertama, identifikasi perbedaan antara child state and goal state. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk memahami dan mengetahui konsep dasar materi yang terkandung di dalam permasalahan yang telah disuguhkan. Kemudian yang kedua, organisasi subgoal. Pada tahap ini, siswa diharuskan untuk menyusun subgoal dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemilihan solusi. Pada tahap ini, setelah subgoal terbentuk, siswa dituntut untuk memikirkan bagaimana konsep atau operator yang efektif dan efisien untuk memecahkan subgoal tersebut. Selanjutnya yaitu, menurut Buddha pada tahun 2014, tahap-tahap model pembelajaran Mean and Analysis atau MEA dalam penerapannya di atas, maka sintaks metode pembelajaran Mean and Analysis atau MEA secara lebih rinci bisa dilihat sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yang kedua, memotivasi siswa agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih, yang ketiga, guru mendeskripsikan tentang hasil yang diinginkan dari pembelajaran tersebut, yang keempat, guru menjelaskan materi pelajaran dengan pendekatan tanya jawab. Yang kelima, guru memberikan soal pemecahan masalah kepada siswa. Yang keenam, guru membantu siswa untuk dapat mencermati kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu permasalahan yang diberikan. 7. Siswa dibantu oleh guru untuk membuat submasalah yang lebih sederhana dari persoalan yang diberikan, seperti objek, karakteristik, keterampilan, perilaku, syarat-syarat khusus, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, siswa dibimbing guru untuk mengidentifikasi masalah pada soal yang diberikan. Yang kesembilan, siswa dibimbing untuk menyederhanakan masalah yang ditemukan pada soal yang diberikan. 10. Siswa mengumpulkan data yang diberikan pada soal pemecahan masalah. 11. Siswa menyusun submasalah sehingga terjadi konektivitas. 12. Siswa menganalisis cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 13. Siswa mengkonstruksi dan menerapkan rencana. Yang ke-14, siswa memilih strategi
solutif yang paling mungkin untuk memecahkan masalah. Dan yang ke-15 atau yang terakhir yaitu siswa melakukan review, evaluasi, dan revisi. Selanjutnya kita masih ke kelebihan dan kelemahan daripada model pembelajaran Need and Analysis. Model pembelajaran Need and Analysis atau MEA memiliki kelebihan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat terbiasa memecahkan atau menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, peserta didik dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok. 6. Model Need and Analysis atau MEA memudahkan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian, model Need and Analysis atau MEA selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut ini. 1. Membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukan merupakan hal yang mudah. 2. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit, sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan. 3. Lebih dominannya soal pemecahan masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, terkadang membuat peserta didik itu jenuh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagian peserta didik dapat merasa bahwa kegiatan belajar tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.